Kemarin dapat dividen lagi dari Clipan Finance, perusahaan yang terakhir bagi dividen 2012. Udah 10 tahun nggak bagi dividen, tiba-tiba bagi dividen Rp100 per saham, dividen yield 20%. Nah, karena yang ikut ini komunitas Hungry Stock memang yang menjadikan Pak Lo Keng Hong sebagai role model, sebagian besar itu pilihan sahamnya mirip-mirip atau sama dengan Pak Lo Keng Hong. Ada yang punya Clipan Finance, ada yang punya ABMM. Tentunya kemarin sore ketika berkunjung ke Geraha Natura, semuanya happy ya, senyum-senyum karena dapat dividen Rp100 per saham. Nah, sebentar kita akan bersama Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong tadi minta dibacakan kurikulum vitae-nya yang hebat. Ya. Beliau udah WA ke saya. Begini bunyi kurikulum vitae-nya. 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan apa-apa. 25 tahun work from home. Ini kiriman dari Pak Lo. Luar biasa humble dan kita udah tahu lah prestasi Pak Lo ya. Orang miskin yang menjadi triliuner di Bursa Efek Indonesia. Mari kita sambut tepuk tangan yang meriah buat Pak Lo Keng Hong. Monggo Pak. Nah, Bapak Ibu kalau bicara investasi saham ya, kita tahu bahwa investasi saham ini kan menjanjikan return yang besar, sekaligus juga risiko yang besar. 2 minggu yang lalu saya menulis di Kontan tentang bahayanya investasi atau trading saham terhadap kesehatan mental manusia. Jadi riset menunjukkan di mana-mana nih, nggak cuma di Indonesia, tapi di Amerika, di Taiwan, di Eropa. Nomor satu yang mengganggu mental orang itu adalah masalah finansial, terutama saham. Kita tahu kan saham itu naik turun, kadang nggak karu-karuan. Ya. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak kasus di mana orang akhirnya depresi dan bunuh diri. Ya. Beberapa kasus lompat dari lantai sekian, di Amerika ada orang stres, dia nembak, orang di galeri saham sekian banyak yang meninggal. Nah jadi kita bertanya-tanya, ini saham ini memang sekejam itu? Ya. Enggak juga dong, karena ada contoh Pak Lo, kalau orang bilang bahwa investasi saham itu high gain, high risk, saya sering dengar Pak Lo mengatakan, buat saya saham itu high gain, low risk. Loh kok bisa gitu kan? Makanya malam ini kita akan belajar dari Pak Lo, bagaimana melawan hukum gravitasi investasi, ya. Bagaimana bisa high gain, low risk. Monggo Pak Lo, silakan Pak. Yang saya hormati Direktur Intilen Grande di Surabaya, Pak Harto, Komisaris, Pak Alim, Pak David, pemilik dari Pak Eka, dari Profes dan Ibu, Pak Happy, Pak Wihardi, yang urus kawasan industri Ngoro, ya. Pak Edison, member Hungry Stock yang saya hormati, Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia Rustandi, Corporate Secretary yang sudah mengundang saya, Corporate Secretary Intilen yang sudah mengundang saya, yang tidak bosan-bosan mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 34 tahun. Ya. Saya tidak pernah beli saham di luar Indonesia, hanya di Indonesia saja. Bisa ditayangkan materi saya. Next. Bisa. Nah, saya ingin bercerita mengenai tentang Warren Buffett. Dia memiliki kekayaan yang tembus 100 miliar dolar. Kalau kita kalikan 15.000 itu kira-kira kekayaannya ada 1.500 triliun. Hanya dari berinvestasi di bursa saham.
Kenapa bukannya George Soros? Ya. George Soros itu yang saya dengar adalah dia seorang spekulan valuta asing yang membobolkan Bank of England. Ya. Dia juga yang membuat krisis tahun 97 di Asia Tenggara dengan spekulasi valuta asingnya dimulai dari Thailand dan terus ke Indonesia, menyusahkan ratusan juta masyarakat ya. Jadi dia bukan menjadi panutan saya. Ada juga di pasar modal yang namanya Peter Lynch, ya. Dia seorang fund manager yang sangat berprestasi dengan 3 bukunya. Ada tentang yang sangat terkenal, One Up on Wall Street, Beating the Street, dan Learn to Earn. Ya. Tapi dia juga setelah tidak jadi fund manager, hilang. Ya. Dan banyak orang menafsirkan kekayaan dia hanya 450 juta dolar. Ya. Jadi lebih baik menjadikan Warren Buffett yang punya uang 100 miliar dolar sebagai model kita. Ya. Dia hanya berinvestasi di bursa saham. Ya. Jarang sekali ada orang yang berani membeli saham. Ya, seorang investor saham itu langka. Ya. Profesi yang sangat langka. Bapak Ibu bisa cek orang-orang yang punya perusahaan sekuritas, orang-orang fund manager, periksa hartanya ada di mana. Di properti? Enggak. Mayoritas uangnya di properti semuanya, enggak di saham. Menjadi seorang investor saham itu pekerjaan yang langka. Cek pemilik perusahaan sekuritas, pemilik aset management, uangnya, hartanya, semuanya ada dibelikan properti loh, nggak dibelikan saham. Nggak berani orang beli saham. Cari aman, beli properti paling bisa cuan banyak, resikonya rendah, cuannya besar. Bisa properti cuan besar. Coba Bapak Ibu beli di Geraha Family, ya. Goldview tahun 98 misalnya. Harganya berapa? 700.000 per meter. Sekarang berapa? Kalau 35 juta. Ada capital gain keuntungan 5.000% loh. Risikonya ada nggak? Nggak ada, beli properti asal jangan pakai utang ya. Bisa cuan. Itu semua yang tinggal di Geraha Family, yang beli dari Intiland, cuan semua. Cuan semua. Makanya hampir semua masyarakat kita, semua kalau punya uang, belinya properti. Resikonya rendah, keuntungannya besar. Apalagi beli produk-produknya Intiland. Coba beli Geraha Family, Goldview 700.000, sekarang 35 juta kan capital gain-nya 5.000%. Yuk, kita belajar bagaimana bisa memiliki uang 100 miliar dolar. Ya. Next. Warren Buffett bilang yang pertama, I never invest in anything that I don't understand. Never, enggak pernah. Tapi masyarakat kita hampir semuanya beli kucing dalam karung. Dia tidak tahu apa yang dia beli. Makanya banyak orang, mayoritas orang yang membeli saham pada rugi. Yang beli properti cuan semua, yang beli saham merugi. Karena apa?
beli kucing dalam karung, dia tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Mau nggak rugi, mau cuan, ingat wisdom dari Warren Buffett. Never invest in anything that I don't understand. Nggak pernah saya beli, nggak tahu. Ya. Bagaimana sih supaya kita tahu apa yang kita beli? Cuman satu cara, baca annual report. Ya. Saya kalau ketemu Ibu Teresia, yang saya minta dong annual report Intiland buat saya baca. Ya. Di annual report itu kita tahu siapa pemegang saham mayoritasnya, pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang-orang yang jujur dan berintegritas atau orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan. Kalau kita beli satu perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berintegritas, yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, bagi saya seorang sleeping shareholder sangat mengerikan, sangat mengerikan ya. Di depan mata kita uang kita diambilin gitu. Sangat mengerikan ya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur, tidak berintegritas. Saya bersyukur saya bisa menjadi pemegang saham di Intiland ya. Mungkin nomor 2 ahli terbesar setelah Pak Hendro ya. Gondokusumo. Kenapa saya membeli? Karena saya lihat Pak Hendro orang baik ya. Direksi dan komisarisnya semua orang yang baik, orang yang jujur dan berintegritas. Mereka sudah berusaha di bidang properti bukan 1-2 tahun, 45 tahun. Pak Alim sudah bekerja di Intiland sudah 45 tahun loh, sejak Intiland berdiri. Keren-keren semua. Tidak pernah Intiland gagal serah, tidak pernah. Semua yang beli properti Intiland pada cuan, semua cuan. Yang kedua, dari laporan keuangan kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa laba operasionalnya, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book value-nya. Dari laporan keuangan kita bisa lihat di kas ada berapa. Bagaimana piutangnya? Apakah banyak piutang afiliasi, piutang yang macet? Bagaimana dengan inventorinya? Apakah masuk akal inventorinya? Bagaimana dengan uang muka? Ini banyak pos-pos yang rawan ya. Uang muka. Ini uang muka bener apa bodong nih? Jadi dari laporan keuangan kita bisa tahu ya. Kalau kita tahu semua kondisi keuangannya, kemudian kita membeli, kita sedang berinvestasi. Tapi kalau semuanya kita tidak tahu dan kita membeli satu saham perusahaan, kita sedang berspekulasi. Kita membeli satu saham perusahaan bukan membaca annual report, tapi kita dengar dari teman kita, dari pialang saham kita, dari tukang pom-pom, dari influencer. Ingat, itu semuanya sangat berbahaya. Ya. Hanya pegangan kita cuma satu, laporan keuangan annual report. Seperti Warren Buffett bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Ya. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Next.
Be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Kalimat sederhana ini bisa bikin kita kaya. Kalau kita melakukannya, bukan kita hafal. Hafal sangat mudah, melakukannya tidak mudah. Ketika orang takut, ketika semua teman-teman kita takut, kita ikut takut. Ketika semua orang greedy serakah, kita ikut greedy. Coba waktu 3 tahun yang lalu ketika COVID, IHSG kita turun 3.900 loh. Semua orang takut. Dunia kayaknya mau kiamat, jalanan sepi gitu kan, pada mati semua orang. Saham murah IHSG kita 3.900. Waktu semua orang takut, kalau kita ingat wisdomnya Warren Buffett kita jalankan. Be greedy when the others are fearful. Kita beli semuanya dengan uang yang kita ada. Berapa tahun kemudian IHSG kita pulih. Kaya deh kita deh. Sederhana seperti itu untuk menjadi orang kaya ya. Ketika orang takut semuanya murah. Ya. Kita beli, kita simpan, kita tunggu. Satu hari dia membaik kembali, harga sahamnya juga meningkat, kita jual. Katanya namanya cuan soro. Cuan soro. Next. Orang yang cara mendapatkan uang 100 miliar dolar, 1.500 triliun, apa yang sih yang dilakukan tiap hari? Ini loh yang Warren Buffett lakukan, dia bilang, I just sit in my office and read all day. Kerjanya apa tiap hari? Read all day, tiap hari baca. Tentu yang dia baca bukan novel, bukan. Ya. Yang dia baca adalah laporan keuangan, koran. Kalau kita media sosial gitu ya, baca. Jadi dia tahu apa yang dia beli, dia tidak beli kucing dalam karung. Sit in my office and read all day. Saya biasa pagi-pagi bangun tidur saya ambil 4 koran di depan rumah saya. Anak muda udah nggak baca koran, mahal koran 900.000 sebulan. Ya, saya udah baca koran 40 tahun, berhenti sayang, ya udah bayar aja terus dah. Ada informasi yang kadang di media sosial nggak ada, di koran ada. Dapat informasi, wah bisa cuan bermiliar-miliar ya. Ada 900.000 jadi kecil ya. Baca koran sambil minum secangkir kopi, saya duduk di taman. Ya. Kalau dia di office, saya nggak punya office, jadi saya duduk di taman. Saya nggak punya office, duduk di garden tiap hari di taman. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Saya membaca koran, membaca laporan keuangan, membaca media sosial sambil minum secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati sampai jam 9. Jam 9 mulai perdagangan saham. Kalau ada saham yang saya pengen beli, pelan-pelan saya membeli, kumpulin setiap hari. Nggak selesai-selesai belinya. Terus kumpulin terus, nggak selesai-selesai, nggak pernah selesai. Karena supaya harganya tidak naik, tidak mahal, jadi pelan-pelan saya. Orang menyebutnya katanya Lo Keng Hong melakukan aksi senyap, katanya senyap. Sendirian di rumah, nggak ada yang tahu, ya di rumah sendirian membeli. Nggak ada tim, nggak ada anak buah, nggak ada sekretaris, nggak ada staf keuangan, sendirian aja. Aksi senyap, kata wartawan, tulis jurnalis. Atau kalau saham saya udah naik banyak, saya juga menjual pelan-pelan dari rumah saya. Itu saya lakukan sampai jam market tutup 4.15. 4.15 capek. 4.30 kira-kira udah masuk ke kamar, nyalain AC, tidur saya. 1-2 jam, udah bangun, mandi, makan, baru bangun tidur otaknya fresh. Baca lagi, reading lagi.
baca website Bursa Efek Indonesia, lihat ada aksi-aksi korporasi apa, baca satu-satu. Mungkin ada 300 pengumuman setiap hari, tapi nggak dibaca semua. Yang tertarik aja dibaca. Baca lagi transaksi hari ini, siapa sih yang beli ini, siapa sih yang jual, kan broker-brokernya ada, diperiksa lagi satu-satu ya. Tiap hari saham terus sampai jam 12 malam, ngantuk, jam 11, jam 12 tidur. Jam 6 pagi besok bangun lagi, terus berulang-ulang. Saya melakukan satu hal, ya, gak punya pekerjaan lain-lain, hanya membeli dan menjual saham. Satu hal yang saya lakukan tiap hari selama 34 tahun, lama-lama jadi mahir. Tiap hari dia membaca Warren Buffett. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin bilang, Suli Ziyu Huang Jing U. Suli artinya di dalam buku, Huang Jing artinya emas. Huang Jing artinya emas, U dari U, Se dari rumah. Di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Mau kaya, lakukan apa yang Warren Buffett lakukan. Ya. Baca laporan keuangan. Next. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with the 130. Bukan yang pinter ngalahin yang kurang pinter, ya, IQ-nya rendah. Dan engkau tidak perlu menjadi seorang rocket scientist, ilmuwan yang bisa membuat roket. Enggak. Menjadi seorang investor saham yang sukses, cukup pendidikannya SD, tamatan SD saja. Asal bisa tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Itu saja. Nggak perlu bisa integral, diferensial, sinus, kosinus, tangan, kotangan. Itu buat orang yang rocket scientist. Saya tamat SMA tahun 79 sampai sekarang, 44 tahun ya. Saya nggak pernah pakai lu integral, diferensial, nggak pernah pakai. Dulu capek-capek belajar waktu SMA. Yang saya pakai cuma itu doang, tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase, itu aja. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak yang hebat sekali. Saya lihat rumahnya, luasnya 65.000, bangunannya 5.000, rumahnya mewah seperti bintang 5. View-nya juga cakep. Ya, kaget juga ya, ketemu orang yang punya rumah luasnya 65.000. View-nya cakep, rumahnya cakep. Bapak itu bilang sama saya, usianya 63 tahun, lebih muda setahun dari saya. Dia bilang sama saya, Pak, saya SD nggak tamat loh Pak. Terus saya bilang, oh kalau gitu Bapak saya kasih gelar ya Pak. Apa gelarnya? SDTT TBK. Apa Pak? SD tidak tamat tapi bisa kaya. Ya lu, saya bilang Bapak, dari ngomongannya saya lihat Bapak pinter loh. Ya Pak, orang kaya pasti pinter Pak. Dia bilang, kalau nggak pinter kan nggak bisa kaya. Dia bilang begitu. Ya, nggak perlu jadi rocket scientist kata Warren Buffett. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Warren Buffett bilang, pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar.
Jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak sabar, hati-hati. Nanti uangmu, hartamu bisa pindah ke orang yang sabar. Bisa pindah, transfer melalui bursa saham. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak. Tapi orang yang lulus iso cuan soro. Iso cuan soro. Sabar itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar, iso cuan soro. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar nih. Ya, yang kita selalu dengar adalah kamu harus kerja keras, kerja keras, dan kerja keras. Warren Buffett bilang apa? Portofolio dia itu berubahnya sedikit berubah. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang ketika sedang ngorok loh, daripada dia aktif bekerja. Kalau dia kerja, dapatnya uang lebih sedikit. Kalau dia ngorok, dapat uangnya akan lebih banyak. Kok ngono yo? Kok bisa gitu ya? Karena Warren Buffett sudah punya wonderful company. Wonderful company-nya itu bisa bekerja sebagai mesin pencetak uang buat Warren Buffett. Kenapa kita harus kerja keras, kerja keras, kerja keras? Karena kita belum punya. Jadi yang belum punya saham Wonderful Company harus kerja keras, dan kerja keras. Tapi kalau you sudah punya saham Wonderful Company, bisa ngomong seperti Warren Buffett. We continue to make more money when snoring than when active. Saya sih cuman kecil-kecilan aja dapatnya uang. Tadi Pak Lukas sudah sebut, dapat dividen ABMM 45 miliar, dapat dividen. Kerja nggak saya? Enggak. Tanpa kerja, hanya tidur saja. Mendadak lagi di Surabaya, tiba-tiba tadi Pak Lukas juga ada cerita. Lipan Finance 10 tahun nggak bagi dividen, mendadak dapat bagi dividen 100, lagi 20 miliar. Kerja nggak? Enggak, tidur aja. Itu yang kecil-kecil aja. Jadi kalau ngorok tambah kaya, harus memiliki saham Wonderful Company. Kalau belum punya, nggak boleh ngorok, harus kerja keras, dan kerja keras. Next. It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Wah, ini ilmu saham tingkat tinggi. Ya. Banyak orang-orang terkaya nggak ngerti kata-kata ini. Nggak ngerti. Orang-orang kaya loh. Sultan Wong Sugi nggak ngerti kalimat ini. Warren Buffett bilang, jauh lebih baik, far better, memiliki wonderful company di harga yang wajar daripada memiliki perusahaan yang biasa-biasa, harga murah. Ini ilmu tingkat tinggi. Dulu Warren Buffett ketika dia masih muda, dia kuliah di Columbia University, dosennya Benjamin Graham. Dosennya mengajarkan untuk membeli discount stock, saham murah. Kalau suatu saham, harga satu saham diperdagangkan 2/3 dari nilai buku,
67%. Wis dituku aja. Tuku aja wis, 2/3 dari nilai buku, ya, tuku aja diskon. Tapi satu hari dia membaca buku Philip Fisher, judulnya Common Stock and Uncommon Profit. Dia belajar tentang Wonderful Company. Ketika dia punya wakil yang namanya Charlie Munger yang usianya jauh lebih tua dari dia. Dia belajar Wonderful Company. Charlie Munger latar belakangnya Master of Law seperti Pak Happy ini. Bagian legal officer dari Direktur Legal dari Intiland. Charlie Munger, wakilnya Warren Buffett itu, dia juga Master of Law, ya, dari Harvard kalau nggak salah. Jadi perusahaannya Warren Buffett nggak pernah kena kasus hukum karena wakilnya seorang ahli hukum. Yang aneh, Warren Buffett belajar tentang Wonderful Company dari wakilnya yang sarjana hukum Master of Law. Tadi saya bilang banyak orang-orang kaya nggak ngerti kalimat yang hebat ini. Orang-orang kaya masih happy beli perusahaan yang cuannya setahun 2,5 miliar. Yang kita bilang itu cigar-butt investing. Investasi puntung rokok yang dia beli, dia begitu happy. Saya ngomong, Warren Buffett bicara, it is far better to buy a wonderful company. Dia nggak ngerti. Tetap yang dia beli cigar-butt. Ya. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, keluarkan ember yang besar. Jangan gayung, jangan ember yang besar. Ketika COVID datang 2020, IHSG 3.900, saham-saham pada jatuh harganya, jatuh. Jangan takut, itu adalah hujan emas. When it rains gold, hujan emas, itu hujan emas. Di mana kita bisa beli perusahaan yang hebat, yang bagus dengan harga yang murah, diskon. Ketika hujan emas, jangan beli sedikit-sedikit. Beli seluruh dengan uang yang ada, ya. Keluarkan ember yang besar. Jangan pakai gayung yang kecil. Ya. Ini wisdom dari Warren Buffett yang bisa bikin kita kaya. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Di seluruh dunia, orang mengatakan saham itu high risk, high gain. Ya, di seluruh dunia, saham itu katanya high risk, high gain. Tapi Warren Buffett bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu, dia bisa membeli yang low risk, high gain, saham-saham yang low risk, high gain. Tapi orang-orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham-saham yang high risk, low gain. Orang yang tahu, dia bisa membeli saham-saham yang low risk, high gain. Tapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk, low gain. Karena Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Yeah. Diversifikasi itu adalah melindungi ketidaktahuan kita.
it makes little sense. Tidak masuk akal. If you know what you are doing, jika engkau tahu apa yang engkau lakukan. Sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Katanya don't put all eggs in one basket. Kalau kita punya uang, jangan taruh semuanya dalam satu keranjang. Kalau kita punya uang, ada uang cash 20%, obligasi 20%, properti 20%, apalagi 20%, saham 20%, itu yang lain, diversifikasi. Semua pakar-pakar keuangan di dunia ini juga mengajarkan diversifikasi. Tapi Warren Buffett bilang, diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu, ya diversifikasi. Tapi tidak masuk akal bagi orang yang tahu. Tidak masuk akal bagi orang yang tahu. Warren Buffett bukan ngomong doang, ya. Dia bicara dan dia melakukannya. Tahu saham Apple yang dia miliki nilainya berapa? Satu saham loh. 160 miliar dolar kali 15.000, 2.400 triliun hanya beli satu saham Apple. Itu portofolio dia itu 47% dari portofolio dia itu isinya saham Apple. Wonderful company ya. Bapak Ibu semua banyak yang pakai Apple. Yang profit ya, saya nggak tahu ya, cuman tebak-tebak aja, mungkin HP yang dia jual 25 juta, costnya cuma 5 juta. Apple itu cuan soro. Tidak masuk akal bagi orang yang tahu untuk melakukan diversifikasi. Kalau ada Mercy yang dijual harga bajai, ojo tuku ake-ake, tuku siti ae. Tuku siti. Lucu ya orang Betawi ngomong Jawa ya. Lucu orang Betawi ngomong Jawa. Harus diversifikasi. Ojo tuku ake-ake. Masa ada Mercy jual harga bajai, ojo tuku ake-ake, dorong semua. Jangan diversifikasi. Masa ada berlian yang dijual harga kerikil, diversifikasi, enggak lah, dorong semuanya uang yang ada. Seperti Warren Buffett beli saham Apple, satu saham 160 miliar dolar, 2.400 triliun satu saham Apple. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses dan berhasil itu perlu waktu, disiplin dan kesabaran. Takes time, ya. Butuh waktu. Bukannya pagi beli, sore udah cuan dijual, bukan. Perlu waktu, ya. Disiplin dan kesabaran. Coba saya tanya, tanam kelapa sawit kan berbuah butuh 4 tahun, ya. Dia perlu waktu, perlu disiplin, kesabaran. Masa beli saham, pagi beli, sore udah minta untung. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Waktu ekonomi baik, oh semuanya baik.
semuanya kelihatan orang-orang hebat, orang-orang bonafit, ya bonafit semua ketika ekonomi baik, orang-orang hebat. Tapi waktu kesulitan datang, baru kelihatan tuh. Yang orang yang benar sama yang nggak benar baru kelihatan. Ya. Ketika COVID datang 3 tahun yang lalu, baru kelihatan siapa yang berenang telanjang, siapa yang pakai baju berenang, pakai baju renang. Ketika waktu sebelum COVID semuanya cakep-cakep semua, ya bagus baik-baik semua. Ketika COVID datang baru tahu deh, si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E sebetulnya gagal bayar ikut-ikutan makan duit orang juga gagal bayar juga. Mumpung nih yang lain semua gagal bayar, gua gagal bayar sebetulnya. Ambil aja juga pura-pura gagal bayar sekalian. Ya. Ketika kesulitan datang, baru ketahuan tuh orang yang bener apa yang gak bener. Next. I'm not interested in cars and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. I am not interested in cars. Saya tidak tertarik dengan mobil. Wah, seperti orang-orang sekarang ya suka pamer-pamer mobil mewah. Ya. Tadi saya baru lihat rumah satu di garasinya, ada mobil Porsche. Dia bilang, my goal is not to make people envious. Nggak mau bikin orang iri sama saya. Nggak mau. Masyarakat sekarang naik mobil mahal-mahal. Bikin orang iri ya, bikin orang iri. Supaya kelihatan kaya. Dia nggak tahu dia beli mobil mahal, tiap tahun depresiasi harganya turun terus. Ujungnya lama-lama jadi besi tua mobil mewahnya. Tapi kalau beli saham, beli properti, nilainya apresiasi. Tiap tahun harganya naik. Rugi lu beli mobil. Beli mobil tiap tahun nilainya turun, depresiasi, ujungnya jadi besi tua. Beli properti, beli saham, tapi saham juga bukan saham kucing garong ya, bukan. Saham wonderful company, beli properti nilainya apresiasi naik. Kamu beli mobil mewah, digerogotin lo sama mobil depresiasi uang. Beli saham, beli properti, naik terus, apresiasi. Siapa yang suka beli mobil mewah, pamer-pamer lagi, jangan ikut Warren Buffett. I'm not interested in cars, katanya, mobilnya juga sederhana. Ya. Next. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Wall Street itu satu-satunya tempat, the only place. Orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Artinya orang kaya mau tambah kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Lucu kan, terbalik. Harusnya yang naik subway minta nasihat investasi dari orang yang naik Rolls Royce. Satu-satunya di dunia adanya di Wall Street. Mau di Wall Street, di Bursa Efek Indonesia juga banyak, sama. Ya. Cuman di sini nggak naik Rolls Royce, yang naik Mercy minta nasihat investasi dari yang naik busway. Ya. Ada tuh, banyak bukannya ada. Saya pernah ke New York. Ya, karena di situ ada Wall Street. Saya mau tinggal di New York, saya tinggal di dekat Wall Street. Cari hotel di situ, tinggal di sana. Habis dari Wall Street bawahnya ada subway. Ya.
Kalau di Indonesia, di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di China, di mana-mana, di Bangkok, subway-nya bagus-bagus semuanya. Karena baru-baru. Ya. Coba masuk subway di Wall Street. Ini beneran loh. Saya masuk ya, saya keluar lagi, saya takut loh. Karena karatan-karatan tempatnya gitu ya. Besi-besi, karena kenapa? Subway-nya sudah dibangun 100 tahun yang lalu, jadi menyeramkan situasinya. Tapi karena udah keluar, besok-besok, aduh paling enak naik subway, paling murah ya, gampang masuk lagi deh. Tapi keretanya sih bagus, cuman gedungnya aja yang jelek. Usianya sudah 100 tahun lebih. Next. To invest successfully, you need not to understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, emerging market. Yeah. You may in fact be better of knowing nothing of this. Nasihat dari Warren Buffett. Capek deh lu belajarin ginian. Understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, ya, emerging market. Lu pelajari terus deh semuanya, biar dalam, pelajarin terus. Biar dalam sampai lulus. Terus Warren Buffett apa bilang? You may in fact be better of knowing nothing of this. Lebih baik kamu gak kenal ginian deh. Bukan kata saya, kata Warren Buffett. Belajarlah yang capek, biar capek. Terus udah gitu gak perlu, kata Warren Buffett. Lebih baik gak kenal, gak tahu. Next. I be a bum on the street with a tin cup if the market were always efficient. Profesor Eugene Fama menulis teori pasar efisien dan dia dapat hadiah Nobel. Hadiah Nobel karena teori pasar yang efisien. Profesor Eugene Fama. Tapi Warren Buffett bilang, kalau pasar itu efisien, saya masih jadi gelandangan di jalan. Kata Warren Buffett, artinya dia tidak setuju dengan Eugene Fama yang dapat teori hadiah Nobel mengatakan pasar itu efisien. Pasar itu tentu tidak efisien. Di pasar kita bisa membeli Mercy seharga bajai. Di dunia nyata tidak ada orang yang bodoh yang mau jual Mercy-nya di harga bajai. Di bursa ada, ya. Yang teliti dia bisa dapat Mercy harga bajai, wah happy dapat Mercy harga bajai. Tapi di bursa lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Makanya orang pemain saham banyak yang rugi karena lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Beli bajai harga Mercy. Akhirnya kau akan nangis, stres, kehilangan hartamu yang kau cari dengan susah payah seumur hidupmu. Ya. Bahkan bisa mengalami gangguan jiwa atau bunuh diri. Next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Kalau kalkulus dan aljabar dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat, saya harus kembali jadi loper koran. Warren Buffett sekarang usia 93 ya. Mungkin jadi loper koran usianya masih ya anggaplah 13 ya, udah 80 tahun yang lalu. Saya di rumah masih punya loper koran loh. Jam 6 kurang dia udah datang lempar koran ke rumah saya. Dia bilang kalau kalkulus dibutuhkan untuk jadi investor saham, saya akan kembali jadi loper koran. Artinya kalkulus, integral, diferensial gak dibutuhkan. Hanya butuh tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase untuk jadi seorang great investor. Waktu muda dia supaya punya uang beli saham, dia cari uang.
jadi loper koran. Ya. Dulu belum punya saham Wonderful Company harus kerja keras jadi loper koran. Tapi ketika dia sudah memiliki saham Wonderful Company, gak perlu lagi jadi loper koran. Ngorok aja tambah kaya. Next. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Wall Street itu mendapatkan uang dari aktivitas. Tapi engkau mendapatkan uang dari ketidakaktifan. Wah, kalau sekuritas itu, kalau kamu jadi trader, jadi scalper yang beli pagi jual sore, dia senang. Kenapa? Pagi-pagi beli bayar fee, sore jual bayar fee lagi. Terus-terusan bayar fee. Kaya deh dia. Tapi kalau punya nasabah seperti saya, beli dan tidur, mati deh dia, nggak ada omset, udah beli bertahun-tahun nggak dijual-jual ya. Bisa sekuritasnya bisa tutup. Karena saya beli simpan ya. Sekuritas itu hidup karena nasabahnya jadi scalper, jadi trader. Beli pagi jual sore atau BPJS. Beli pagi jual sore ya, beli BPJS ya. Ada juga yang beli sore jual pagi. Dia trading, begitu trading, beli bayar fee, jual bayar fee, sekuritasnya cuan ya. Ini wisdom nih. Kalau Anda, tapi saya bakalan gak disukai sama sekuritas nih kalau ngomong begini. Dibenci sama sekuritas saya ngomong begini nih ya. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Dibenci deh gue sama sekuritas kalau ngomong begini. Tapi ini kebenaran wisdom yang harus saya sampaikan. Dibenci ya sudahlah. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Rankingnya di atas terus dia nanti. Next. I cannot be involved in 50 or 75 things. That's Noah Ark way of investing. You end up with a zoo that way. I like to put meaningful amounts of money in few things. Ini namanya gaya investasi Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ketika dia buat bahtera, semua binatang dimasukin apa aja. Tikus ya masuk, kecoa ya masuk, semuanya masuk. Ya. Warren Buffett nggak mau begitu. Ya. Dia hanya beli saham Wonderful Company. Next. Ada loh orang yang punya saham, banyak sahamnya. Kecil-kecil sedikit-sedikit, sahamnya sampai 100 macam. Ya. Itu seperti namanya investasi gaya Nabi Nuh. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ya. Kata Warren Buffett, kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus kerja sampai mati. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus kerja sampai mati. Kalau kita lihat ya, kita kan sering ke Singapura dekat. Kalau kita makan di food court, banyak orang-orang tua yang umur 75 masih jadi cleaning service ya. Jadi teringat perkataan Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Mesti kerja lo sampai mati ya. Next. Next. Please. You have to read a Jillian corporate annual report and their financial statement. Kamu harus membaca corporate annual report yang banyak dan laporan keuangan. Ini kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Mau jadi investor saham yang berhasil, kuncinya hanya ini. Baca annual report, laporan keuangan perusahaan. Jadi kita tahu apa yang kita beli. Cuannya piro ya.
Nggak usah, kalau aduh saya nggak bisa nih. Baca doang mah gampang, lihat aja laba bersihnya berapa, cuannya piro, satu aja. Kalau mau lebih dalam baca semua, ya harus baca semua sih. Nggak ada cara lain ya. Kalau dia mengajarkan cara lain untuk mendapatkan uang selain membaca laporan keuangan, itu ajaran tidak benar. Ya. Bolehlah diikutin, mungkin bisa dapat duit ya, tapi sedikit, nggak bisa dapat uang 100 miliar dolar ya, seperti Warren Buffett. Next, you cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya. Peringatan dari Warren Buffett, kamu jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk kalau kamu lihat dia bukan orang yang benar. Jangan. Udah jangan, kamu menghindar aja deh. Jangan mengharapkan cuan dari dia, pergi aja. Daripada mengharapin cuan dari dia, jangan kamu ditipu sama dia bisa. Jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk. Ya. Jangan pernah. Nanti Anda akan memperoleh kesulitan yang besar. Jangankan bikin kesepakatan lu, bergaul aja dengan orang yang buruk sebaiknya dihindari. Jangan hanya bikin kesepakatan bergaul aja, kalau bisa dihindari. Kenapa? Dihindari. Kalau Anda bergaul dengan orang yang buruk, Anda bisa terseret jadi orang yang buruk loh. Kalau Anda berteman dengan orang yang baik, Anda akan terseret menjadi orang yang baik. Ingat peringatan dari Warren Buffett. Jangankan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk, bergaul dengan orang yang buruk aja jangan, kalau bisa dihindari. Karena kalau saya mau tahu orang gampang, saya lihat aja teman-temannya siapa. Gampang. Mau tahu karakter orang? Gampang. Lihat dia berteman dengan siapa. Pasti dia seperti teman-temannya. Kalau dia bertemannya dengan orang buruk, ya pasti dia orang buruk. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, dia pasti orang baik. Lihat saja temannya, gampang. Ingat peringatan dari Warren Buffett, jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk. Next. The best thing that happened to us is when great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Yang terbaik ketika membeli saham perusahaan yang hebat adalah ketika dia mengalami kesulitan sementara, temporary trouble. Bukan kesulitan permanen, bukan ya, kesulitan sementara. We want to buy them when they are on the operating table, ketika dia di meja operasi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Warren Buffett ketika terjadi krisis subprime mortgage ya, tahun 2008. Bank of America susah, mengalami kesulitan, banyak kredit macet ya. Warren Buffett invest di sana ya. Dapat harga murah dan dia cuan soro ya di Bank of America ya. Beli sangat murah sekali, dia injek, kemudian banknya sehat kembali, harga sahamnya naik, ya wis cuan soro ya. Ini wisdom dari Warren Buffett. Next. In the 54 years Charlie Munger and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of other people. In fact, this subject never come up when we make decision. Charlie Munger dengan Warren Buffett sudah bekerja sama selama 54 tahun. Ketika dia membeli saham, dia tidak memperhatikan makroekonomi, tidak mau lihat politik, environment, makroekonomi, politik, the view of other people, pandangan dari orang-orang apa yang mau lihat semuanya. Orang-orang kalau mau beli saham, makronya gimana, politiknya gimana, pandangan orang gimana? Enggak. Warren Buffett hanya lihat kinerja perusahaan. Warren
Buffett dan Charlie Munger hanya lihat kinerja perusahaan, cuannya piro. Hanya lihat yang mikro ya, nggak mau lihat yang makro. Dikaitkan, nanti gimana saham waktu pemilu, nggak mau dikait-kaitkan. Ya. Next. Gokil Warren Buffett, cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Ini artikel dari CNBC. Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari saham Apple satu saham. Cuannya 1.720 triliun. Bapak Ibu sekalian, lu mau dagang apa sih yang bisa cuan 1.720 triliun? Nggak capek lagi tidur doang. Mau cuan apa? Ayo. Mau buka kafe bisa nggak cuan 1.720 triliun? Bisa. Buka restoran bisa. Saya kasih tahu nih, banyak anak muda nih yang sukanya makan KFC. Ya, seperti saya juga suka KFC. KFC itu punya restoran di Indonesia, ada 600 restoran. 600 restoran. Restorannya nggak ada yang sepi, semua rame. Saya kalau masuk ke KFC, ada antrian 10-20, capek lah, keluarnya nggak jadi makannya KFC, males, antriannya panjang-panjang, nggak pernah nggak ada antrian. Udah untung besar loh, ya KFC untung besar ya. Kelihatannya dari luar untung besar, lihat laporan keuangannya, apa? 4 tahun rugi loh KFC, lihat laporan keuangannya, rugi. Udah kerja punya restoran 600 di Indonesia, begitu rame. Saya mungkin makan KFC udah hampir 40 tahun ya. Nggak tahu 30 apa 40 tahun, nggak lupa deh. Waktu saya SMA mungkin udah makan. Tahu nggak KFC? KFC nggak pernah bikin ayam keasinan, nggak pernah. Saya sering masuk ke restoran, aduh asin. Kemarin saya makan sop kambing obat di Surabaya, wih asin. Saya bilang, Mbak, minta air panas ya, saya tuang air panas supaya nggak asin. KFC 30-40 tahun nggak pernah keasinan, rame, laku keras. Coba lihat laporan keuangannya, rugi lu 4 tahun. Warren Buffett yang kerjanya tidur doang bisa cuan 1.720 triliun, enak bener ya. Enak bener loh. Mau jadi investor saham? Turu ae iso sugi loh. Betul ya? Ngomong Jawa turu ae iso sugi. Iso cuan soro loh. Cuan 1.720 triliun, 1.720 triliun. Turu ae. Enak loh. Siapa yang bisa umur 93 tahun masih cuan soro, cuan gede? Hanya investor saham. Enak ya? Enak tenan. Jadi investor saham itu enak tenan. Saya pikir presentasi saya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih Pak Lokeng Hong. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang Bapak Ibu udah nanti-nantikan mungkin dalam waktu 3 menit, saya ingin men-summarize apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lokeng Hong selama 45 menit. Mohon ditayangkan slide-nya, tolong. Jadi ada 10 filosofi investasi Pak Lokeng Hong. Nah, saya mau cerita, ada seorang sahabat baik Pak Lokeng Hong yang saat ini sedang mengambil doktor di satu PTN terkenal di Jawa. Ya. Topik penelitiannya atau disertasinya itu adalah tentang filosofi investasi Lokeng Hong. Keren kan? Pendekatannya kualitatif. Belum selesai. Ya. Nah, di sini saya akan men-summarize apa yang disampaikan Pak Lokeng Hong. Walaupun tadi Pak Lokeng Hong itu bicara Warren Buffett wisdom, tapi kita tahu bahwa Pak Lokeng Hong ini punya guru ya, gurunya itu adalah Warren Buffett. Yang pertama,
beli saham adalah beli bisnis. Mungkin ini kita udah sering dengar 10 hal ini, tapi belum banyak yang mempraktekkan semuanya. Ya, kita coba camkan, beli saham adalah beli bisnis. Buy what you know what you buy. Jadi kenalilah apa yang kamu beli dan belilah apa yang kamu kenali. Warren Buffett biasanya menyarankan untuk membeli saham yang di istilahnya itu cycle of competence. Okay. Contoh misalnya saya orang keuangan, saya awal pertama kali membeli saham itu saya beli saham-saham bank karena saya mengenal model bisnisnya. Kalau ada teman saya, dia punya showroom mobil dan sepeda motor. Saham-saham yang awal dia beli itu adalah saham-saham otomotif. Kenapa? Karena dia mengenal model bisnis perusahaan itu. Yang kedua adalah, yang pertama ini Pak Lo sering mengatakan jangan beli kucing dalam karung. Ketemunya kucing garong ya Pak Lo ya. Kadang-kadang Pak Lo pakai istilah kucing kurap. Saya coba cari-cari kenapa kucing kurap. Rupanya kucing kurap itu kan banyak kutunya. Akhirnya dia sibuk menggaruk-garuk dirinya sendiri. Ya sibuk dengan dirinya sendiri, nggak produktif. Itu saham. Jangan beli saham kucing kurap. Kedua adalah belilah saham yang berfundamental bagus. Ya, kalau bahasanya Pak Lo profitnya besar, tumbuhnya langgeng, sustainable, pemilik manajemennya berintegritas. Okay. Yang ketiga next, beli saham di harga yang bagus, yaitu beli Mercy tadi harga kijang atau bajai, agar margin of safety besar. Ya, high gain, low risk principle. Suatu ketika Pak Lo mengatakan ke saya, satu kalimat yang saya selalu ingat-ingat, ya, Pak Lukas, margin of safety saham-saham yang saya beli itu besar. Dan itu kadang menyelamatkan saya ketika estimasi, prediksi, harapan saya terhadap saham itu tidak terwujud. Saya masih bisa cuan. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bagaimana melawan gravitasi investasi. High gain, low risk. High gain, low risk, karena mostnya besar. Next. Nah ini yang susah nih, sabar. Saya tahu Pak Lo ini orangnya sabar banget. Saya berteman dengan Pak Lo sejak 2010. Saya nggak pernah lihat Pak Lo marah kepada orang lain maupun kepada saya. Orangnya sabar. Suatu saat waktu saya drive a car, Pak Lo duduk di sebelah saya sedang jualan saham. Pak Lo kan kalau jualan saham kan telepon ya. Telepon lagi jualan saham, mati. Pak Lo telepon lagi nggak diangkat-angkat. Saya tahu dia pasti marah sekali karena lewat sekian menit udah beda harga kan Pak Lo waktu itu. Tapi Pak Lo sabar sekali, dia telepon lagi ke orang yang lain, dia kasih tahu baik-baik. Sabar sekali Pak Lo. Ya. Dan itu terwujud ketika beliau itu menunggu setelah membeli saham yang wonderful, sabarnya luar biasa. Ya, ini yang kita mesti belajar. Kelima, uang bekerja ketika kita tidur atau pasif. Nah tadi boleh ngorok. Ngorok dapat uang besar. Tapi syaratnya ingat tadi kalau mau ngorok harus menemukan saham yang wonderful dulu. Ya, kalau tidak menemukan saham yang wonderful jangan ngorok dulu. 6, hindari pakai utang untuk beli saham. Pak Lo pegang betul prinsip ini. Enggak pakai margin. Next, yang ketujuh, hidup hemat, sederhana. Saya itu sering mengagumi ini gak banyak orang bisa meniru ya. Pak Lo itu aja mobilnya itu Volvo tahun 95 ya Pak Lo ya. Kata Pak Lo itu harga pasarnya 15 juta. Saya sebenarnya ingin beli Pak 15 juta. Saya jual lagi, saya lelang itu bisa laku 300 juta mobilnya Lo Keng Hong. Berapa beker itu. Ya, Pak Lo itu pakai mobil itu. Dulu saya pernah diajak Pak Lo ke bank, ya naik mobil Volvo 15 juta itu. Sampai di bank, orang tajir melintir datang. Wah itu karyawati bank-bank yang cantik-cantik ingin foto semua sama Pak Lo. Saya nggak dihiraukan. Benar juga kata Pak Lo ya, orang semakin kaya semakin kelihatan ganteng gitu. Beliau transfer uang jumlahnya besar sekali. Tapi hidupnya sederhana. Dan tidak hanya Pak Lo, saya mengenal
keluarga Pak Lo cukup baik ya, istri, anak, semuanya hidupnya sederhana. Ya. 8, bertindak ketika muncul kesempatan emas nih. Jadi take action. Nah, harus punya nyali nih saat orang lain takut. Biasanya kalau orang lain takut, kita ikut takut ya. Orang lain berani, kita ikut berani. Pak Lo tadi mengingatkan, ketika ada kesempatan emas datang, jangan tunda-tunda, nggak usah diversifikasi, dorong semua. Next, ke-9, horizon investasinya jangka panjang. Ya, jadi Pak Lo itu nggak cuma melihat pagi beli, siang jual, sore beli, pagi jual. Ya memang dapat cuan, tapi cuannya kecil-kecil ya. Pak Lo pernah mengatakan kalau trading dapatnya uang receh, kalau investasi jangka panjang, ya dapatnya uang besar, Anda bisa kaya. Dan beliau sudah membuktikan. Nah terakhir, last but not least, be independent. Ya, mirip Warren Buffett. Tidak mudah ikut-ikutan crowd. Crowd itu maksudnya orang kebanyakan di bursa, kita sebut aja Mr. Market, atau orang lain. Jadi Pak Lo ini orangnya percaya diri sekali. Suatu ketika di awal dengan Pak Lo, saya belum terlalu mengenal, ada satu pertanyaan yang saya menyesal sudah bertanya kepada Pak Lo. Pak Lo suka baca itu enggak analisis dari sekuritas ya, yang analisnya para analis saham. Pak Lo, saya masih ingat jawabnya gini, kalau para analis itu, mohon maaf ya kalau ada analis, kalau para analis itu jago, udah enggak jadi analis. Benar juga ya. Jadi Pak Lo itu dia percaya diri, dia menganalisis sendiri, dia tidak ikut-ikutan. Nah itu adalah 10 filosofi investasi Lo Keng Hong, sederhana karena Pak Lo selalu mengatakan filosofi strategi investasi saya sederhana, semua orang bisa tiru. Tapi yang di dalam kesederhanaan itu terkandung satu kekuatan yang luar biasa. Simple is perfect ya Pak ya. Saya sudah bisa dapat gelar doktor ya Pak ya, ini udah 10 filosofi tentang Pak Lo Keng Hong bisa dapat gelar doktor ya Pak ya. Ya. Tadi sahabat Pak Lo sedang menyelesaikan disertasinya Pak ini, tentang ini Pak. Dia dapat dokter, saya belum dokter Pak. Dia yang dapat dokter, Pak Lo yang ditulis belum dokter ya. Tapi Bapak udah profesor Pak, udah profesor investasi, luar biasa sekali, luar biasa. Baik, ini adalah 10 hal yang mungkin kita bisa ingat-ingat, tidak hanya itu, kita bisa praktekkan dan Anda bisa kaya kalau Anda praktekkan ini, very simple. Okay. Baik, kita akan langsung masuk sekarang ke sesi Q&A yang sudah Anda tunggu-tunggu.